Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lotaskia dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan jelaskan materi dari manajemen operasi, yaitu strategi operasi. Yang pertama, strategi operasi ialah rencana yang dibuat oleh suatu organisasi untuk mengelola proses produksi, sistem distribusi, pengadaan sumber daya, dan berbagai kegiatan lain yang terkait dengan operasi bisnis. Nah, strategi operasi ini bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif, kemudian meningkatkan efisiensi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan strategi operasi yang pertama yaitu optimasi efisiensi, yaitu meningkatkan efisiensi dalam produksi dan pengiriman produk, kemudian kualitas produk, yaitu menjamin kualitas produk sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu keandalan produksi, yaitu memastikan kelancaran proses produksi untuk menghindari kemacetan. Kemudian yang terakhir ada redukasi biaya, yaitu mengurangi biaya operasional secara efektif tanpa pengorbanan kualitas. Kemudian di sini ada proses perencanaan strategi operasi, yaitu yang pertama ada penetapan tujuan. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan strategis operasi yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Nah, tujuan strategi operasi ini biasanya terkait dengan peningkatan efisiensi, kualitas, kemampuan pelanggan, inovasi, atau keunggulan biaya. Kemudian yang kedua ada analisis lingkungan, yaitu melakukan analisis lingkungan internal dan juga eksternal untuk memahami kondisi yang mempengaruhi operasi bisnis. Nah, analisis internal ini mencakup penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan internal organisasi, seperti misalnya kemampuan produksi, kemudian sistem distribusi, atau sumber daya manusia. Nah, analisis eksternal ini melibatkan penilaian terhadap peluang dan juga ancaman di pasar, kemudian tren industri, serta kebijakan dan peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasi. Yang ketiga yaitu pemetaan rantai pasokan. Jika di dalam organisasi terlibat rantai pasokan, proses perencanaan strategi operasi ini akan mencakup pemetaan rantai pasokan untuk mengidentifikasi pemasok, produsen, distribusi, dan pelanggan utama, serta mengidentifikasi ketergantungan dan juga risiko potensial. Kemudian setelah itu ada implementasi strategi operasi, yaitu yang pertama ada pemahaman yang mendalam. Pastikan semua stakeholder atau pemangku kepentingan dalam organisasi ini memahami dengan jelas strategi operasi yang diusulkan, termasuk tujuan, kemudian sasaran, dan strategi yang terlibat. Komunikasi yang jelas dan terbuka tentang strategi ini tuh sangat penting. Kemudian yang kedua yaitu ada penetapan sasaran operasional. Kita harus menentukan sasaran operasional yang spesifik, terukur, dan juga dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu yang mendukung strategi operasi. Sasaran ini tuh harus sesuai dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Yang ketiga ada perencanaan taktis. Diperlukan pembuatan rencana taktis untuk dapat menerjemahkan strategi operasi menjadi tindakan konkret yang harus dilakukan. Hal ini tuh melibatkan alokasi sumber daya, jadwal pelaksanaan, dan penugasan tanggung jawab pada individu tim yang tepat. Kemudian di sini ada faktor-faktor penghambat strategi operasi. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian teknologi, kemudian yang kedua ada ketidakpastian pasokan, yang ketiga ada ketidakmampuan sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Kemudian di sini ada keunggulan kompetitif melalui strategi operasi. Yang pertama yaitu stabilitas.
Teknik operasi stabilitas ini tuh membantu untuk menjaga kualitas produk. Kemudian yang kedua ada efisiensi, yaitu proses operasi yang efisiensi ini dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan yang terakhir adalah penelitian dan inovasi. Nah, di dalam investasi dalam penelitian dan inovasi ini untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi strategi operasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.